Jangan turun di sini, percayalah padaku, kata supir taksi dengan panik. 5 menit kemudian, aku menyaksikan sesuatu yang hampir merenggut nyawaku. Dan ternyata, seseorang yang selama ini mengikutiku, adalah orang yang paling tak kusangka. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Ranti menatap jam di tangan dengan cemas. Sudah hampir tengah malam, dan hujan tipis membasahi jalanan Jakarta yang sepi. Lampu jalan yang berkelap-kelip menciptakan bayangan panjang di trotoar, membuat setiap rintik hujan seolah menambah ketegangan. Dia menekan tombol panggil taksi di aplikasi, berharap perjalanan pulang malam ini aman. Ketika taksi berwarna biru tua itu berhenti di depan gedung kantornya, Ranti membuka pintu dan melompat masuk. Supir, seorang pria parubaya dengan wajah lelah, menyapa sebentar, lalu menyalakan wiper dengan ritme yang hampir panik. Ke rumah saya di Jalan Melati. Ya, kata Ranti sambil menyerahkan alamat. Supir mengangguk, namun matanya sesekali menatap cermin spion dengan tegang. Awalnya Ranti mengira itu hanya rasa kantuk atau kewaspadaan biasa, tapi kemudian sesuatu di sorot matanya membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Jangan turun di sini, percayalah padaku, ucap supir tiba-tiba dengan nada panik. Suaranya tegas namun bergetar, membuat Ranti menatapnya dengan heran. Tolong, ikuti saran saya. Ranti menelan ludah. Kenapa? Pak? Ada apa? Tanyanya sambil menegakkan tubuhnya, mencoba menampilkan keberanian. Supir mengalihkan pandangannya ke jalanan yang gelap, jari-jari menepuk setir tanpa henti. Ada seseorang di luar. Aku yakin dia mengikuti Anda sejak tadi. Jalanan depan rumah Anda tidak aman malam ini. Ranti memutar matanya, perasaan penasaran bercampur takut. Logika bertarung dengan rasa takutnya. Seseorang? Siapa? Apa maksudnya? Supir menggigit bibir bawahnya. Aku tidak tahu pasti, tapi instingku mengatakan dia berniat buruk. Jangan berhenti di sana. Aku akan cari rute lain yang lebih aman. Ranti menahan napasnya, merasakan ketegangan menumpuk seperti awan gelap di atas jalanan yang basah. Ia melihat keluar jendela dan melihat bayangan samar di bawah lampu jalan. Ada sosok yang bergerak cepat, tapi begitu mereka melintas, bayangan itu lenyap di kegelapan. Apakah itu dia? Bisiknya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh deru hujan dan suara mesin taksi. Supir menoleh sebentar. Mungkin. Jangan coba-coba menatap terlalu lama. Fokus saja pada jalan dan jangan panik. Ranti menunduk, jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Tangannya gemetar sedikit, namun ia berusaha menenangkan diri. Aku harus tetap tenang. Aku tidak bisa panik sekarang, ucapnya dalam hati. Taksi meluncur perlahan, mencari jalan alternatif. Setiap tikungan membuatnya semakin waspada. Ia memperhatikan setiap gerakan di trotoar, setiap lampu yang berkedip, setiap bayangan yang mungkin adalah sosok yang mengikutinya. Pak, apa kita akan langsung ke rumah? Atau? Ranti mencoba menanyakan dengan hati-hati, suaranya lembut tapi jelas mengandung ketegangan. Supir menoleh lagi, kali ini menatapnya dengan tatapan yang menenangkan. Aku akan membawa Anda ke jalan lain, sedikit memutar, tapi lebih aman. Percayalah, ini demi keselamatan Anda. Ranti mengangguk pelan, meskipun rasa takut masih mencekam. Ia merasa seperti berada di tengah labirin gelap, di mana setiap bayangan bisa menjadi ancaman nyata. Ia menekankan tangannya pada pegangan di sebelah pintu, siap bereaksi jika sesuatu terjadi. Hujan semakin deras, menimbulkan bunyi rintik di atas atap taksi. Lampu kota yang biasanya menenangkan malam, kini justru memperjelas bayangan-bayangan yang menakutkan. Ranti memejamkan mata sesaat, mencoba menarik napas panjang. Tiba-tiba, sosok di trotoar melintas di depan lampu jalan, terlihat jelas sekilas wajahnya dalam sorot cahaya. Ranti tersentak, hampir menjerit. Supir segera menekan pedal gas, dan taksi melesat, meninggalkan sosok itu di belakang. Lihat? Aku bilang, jangan turun di sini, kata supir dengan nada lega namun tetap waspada. Ranti mengangguk, tangannya masih gemetar, dan hatinya berdebar kencang. Ia sadar,
malam ini tidak akan mudah. Ia menundukkan kepalanya, menenangkan diri, dan menegaskan satu hal di dalam hati. Ia harus tetap waspada sampai benar-benar tiba di rumah. Ketika taksi melaju lebih jauh dari jalanan sepi tadi, Ranti mulai sedikit tenang. Namun rasa penasaran dan ketegangan masih menghantuinya. Siapa yang mengikuti? Mengapa? Dan apakah ia benar-benar aman sekarang? Perasaan campur aduk itu membuatnya menatap jendela, melihat cahaya kota memantul di genangan hujan. Ia memutuskan, begitu sampai rumah, ia harus memastikan segala sesuatunya aman, dan tidak akan menunggu tanpa tindakan. Ranti menarik napas panjang, merasakan udara basah menyentuh wajahnya, dan untuk pertama kali sejak masuk taksi, sedikit lega. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih rumit, sesuatu yang akan menguji keberaniannya hingga batasnya. Ranti menempelkan punggungnya lebih erat ke kursi taksi, matanya menatap cermin spion dengan cemas. Hujan masih menetes deras, menimbulkan riak di jalanan yang gelap dan licin. Bayangan samar terlihat beberapa kali di tepi lampu jalan, selalu bergerak seolah sengaja menghindari sorot cahaya. "Pak, dia masih di sana, kan?" Ranti bertanya, suaranya hampir bergetar. Supir menoleh sekilas melalui cermin samping, wajahnya menegang. "Ya, sepertinya begitu. Jangan menatap terlalu lama. Fokus ke jalan." Ia menepuk setir dengan ringan, mencoba menenangkan diri dan penumpangnya. Ranti menelan ludah. Kenapa dia mengikutiku? Apa maksudnya? Pikirnya, serangkaian pertanyaan melintas di kepala, namun tidak ada jawaban yang pasti. Ia merasakan tangan gemetar meski berusaha menahannya. Setiap kali mobil berbelok, bayangan itu seolah menyesuaikan arah, tetap menjaga jarak tapi terlihat jelas mengikuti. Ranti menekankan kepala pada sandaran kursi, mencoba menenangkan pikirannya. "Aku harus tetap tenang. Jangan panik. Jangan tunjukkan ketakutan," gumamnya dalam hati. Suasana di dalam taksi sunyi kecuali suara wiper dan mesin mobil. Hanya beberapa kali Ranti membuka mulut untuk bertanya, tetapi suaranya selalu tercekat oleh ketegangan. Matanya terus menelusuri setiap gerakan di luar jendela, memperhatikan setiap lekuk bayangan yang bergerak cepat di pinggir jalan. Supir menegakkan tubuhnya, mata tetap waspada. Kalau dia terlalu dekat, kita akan belok ke jalan yang lebih ramai. Ada beberapa toko dan lampu jalan di sana. Lebih aman daripada jalanan sepi ini, katanya sambil menekan pedal gas sedikit lebih kuat. Ranti mengangguk, jantungnya berdetak kencang. Ia merasakan ketegangan seperti tali yang ditarik semakin kuat. "Aku tidak bisa terus-terusan diam saja. Aku harus tahu siapa dia," pikirnya, namun sekaligus takut akan konsekuensi dari rasa ingin tahunya itu. Lampu jalan berikutnya menyorot bayangan itu untuk sesaat. Ranti menangkap sekilas sosok perempuan, tinggi sedang, bergerak cepat dengan jaket gelap. Sesaat ia merasa kenal, tapi pandangan itu hilang begitu cepat, terserap kegelapan di trotoar. Ia menundukkan kepala, menarik napas dalam-dalam. Apakah aku gila? Atau memang seseorang benar-benar mengikutiku? Batin Ranti. Hatinya terasa seperti dicengkeram dingin. Ia menoleh ke supir, mencoba membaca ekspresi lelaki itu. Supir mengangkat bahu, tetap fokus ke jalan. "Aku percaya instingmu. Aku juga merasa ada yang tidak beres. Biasanya aku tidak mudah panik, tapi ini berbeda." Ranti menghela napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya. Matanya menatap keluar jendela lagi. Bayangan itu muncul di sudut jalan, lalu menghilang ke gang sempit. Hati Ranti mencelos. Ia merasa langkah kaki bayangan itu seperti menempel di belakangnya, bahkan saat ia berpikir sudah aman. "Pak, apakah sebaiknya kita putar balik? Aku tidak ingin pulang melalui jalan ini," ucap Ranti dengan suara lirih. Supir menatapnya sekilas. "Kita bisa putar balik, tapi jangan sampai dia melihat kita berhenti. Aku akan mencari jalan memutar, lebih ramai dan terang. Aku tidak mau mengambil risiko." Taksi perlahan berbelok ke jalan alternatif. Lampu-lampu toko yang sebagian masih buka memberi cahaya temaram di trotoar. Ranti merasakan sedikit lega, tetapi ketegangan tetap menempel. Ia menyadari bahwa setiap bayangan, sekecil apapun, bisa menimbulkan ancaman.
Saat melintasi tikungan sempit, Ranti menatap kembali cermin spion. Ada sosok yang baru saja muncul di sudut, cepat menyingkir begitu mobil melewati. Detak jantungnya melonjak, dan tangannya mencengkeram pegangan di samping pintu. Dia terlalu dekat. Dia tahu aku di sini, pikirnya. Supir menepuk setir pelan, berusaha menenangkan. Tenang, tetap di kursi. Kita akan segera sampai di jalan yang lebih aman. Jangan bergerak tiba-tiba. Ranti menundukkan kepala lagi, merasakan gemetar di seluruh tubuhnya. Ia menekan matanya menahan rasa takut yang ingin meledak. Setiap napasnya terasa berat. Setiap detik seperti berlalu lebih lambat. Hujan semakin deras, tapi suara ketukan di jendela atau gerakan bayangan di luar membuatnya semakin waspada. Ia tahu malam ini belum berakhir. Siapapun yang mengikuti, niatnya jelas. Mengancam atau menakut-nakuti. Ranti menatap keluar jendela dengan mata waspada, menunggu setiap gerakan yang mungkin mengungkap identitas sosok itu. Di saat itulah, bayangan itu muncul lagi di lampu jalan berikutnya. Kali ini lebih dekat, seolah menantinya. Ranti menelan ludah, tubuhnya tegang, dan ia tahu bahwa ancaman itu nyata, dan ia harus tetap waspada sampai tiba di tempat yang aman. Perasaan takut bercampur penasaran memenuhi hatinya. Ia menundukkan kepala sebentar, mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi dalam beberapa menit ke depan. Rasa waspada itu menjadi teman yang tidak bisa dilepaskan, menandai malam yang baru saja dimulai dan akan menguji keberaniannya lebih dari yang ia bayangkan. Ranti menatap keluar jendela taksi, mata tetap waspada pada setiap lekukan bayangan yang melintas. Jalanan Jakarta malam itu basah dan sepi, dengan lampu jalan yang hanya menyorot sebagian trotoar. Hujan masih turun, rintiknya menimbulkan riak kecil di genangan air yang terbentuk di aspal. Ia tahu, jika sosok itu benar-benar mengikutinya, malam ini bisa menjadi bahaya nyata. Begitu supir menepikan mobil di persimpangan yang lebih ramai, Ranti turun dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang mengawasinya secara langsung. "Pak, tunggu di sini sebentar," katanya lirih, suaranya bergetar tipis. Supir mengangguk, matanya tetap menatap jalanan gelap. "Hati-hati, Bu. Jangan terlalu lama di luar." Ranti melangkah pelan ke arah lampu jalan, mencoba menenangkan diri. Dalam benaknya, ia mulai menyusun strategi. "Oke, Ranti, jangan panik. Lihat sekeliling. Perhatikan gerak-gerik orang, mobil, semua yang mencurigakan. Ambil petunjuk dari lingkungan." Ia menatap ke sebuah gang kecil di ujung jalan, di mana bayangan gelap sempat terlihat beberapa menit lalu. Ranti melangkah lebih dekat, mencoba mengamati dengan mata setengah terpejam agar tidak menarik perhatian. Sekilas, ia melihat gerakan cepat di balik pagar besi. Seseorang yang mengenakan jaket gelap tampak menyingkir begitu lampu jalan menyinarnya. Detak jantungnya meningkat, tetapi ia tidak bisa mundur begitu saja. Ia harus tahu siapa yang mengikutinya. Dengan hati-hati, Ranti mengambil ponsel, membuka aplikasi kamera, dan menyalakan lampu senter. Ia menggeser pandangan secara perlahan, mencoba menangkap gerak-gerik yang mencurigakan. Tidak ada tanda lain di sini. Tunggu, bayangan itu tadi, di gang. Benar, dia menunggu, gumamnya dalam hati. Ranti menundukkan diri di balik pohon kecil, mengamati dari jarak aman. Ia melihat sosok itu bergerak cepat ke arah trotoar, lalu berhenti, seolah menunggu sesuatu. Setiap langkahnya dipecah oleh rintik hujan yang jatuh di jaket gelapnya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Ranti, jangan gegabah. Kita butuh bukti, tahu gerak-gerik, bukan hanya ketakutan." Ia perlahan-lahan memotret dengan kamera ponsel, memastikan tidak ketahuan. Setiap klik terdengar seperti dentuman keras di telinganya sendiri, tapi ia tidak bisa berhenti. Bukti harus terkumpul sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Sementara itu, supir taksi tetap menunggu di ujung jalan, terlihat tegang. Ranti melempar pandangan sesekali untuk memastikan kendaraan itu tetap ada sebagai penyangga keamanan. Ia tahu, jika harus melarikan diri, taksi itu bisa menjadi pelindungnya. Gerakan bayangan itu tiba-tiba berhenti di sudut jalan yang lebih terang. Ranti menahan napas, mencoba menganalisis situasi. Sosok itu menoleh ke sekeliling seolah memeriksa sesuatu, dan sesaat matanya menatap ke arah Ranti.
Jantungnya berdegup kencang. Ia segera menunduk, merasakan gemetar di seluruh tubuhnya. Dia sadar, tapi tidak tahu persis di mana aku. Pikirnya, menahan napas dan merasakan ketegangan meningkat. Setiap detik terasa lebih lambat, setiap rintik hujan terdengar lebih keras. Ranti kemudian mundur perlahan, tetap mengamati. Ia mencatat dalam benaknya gerakan kaki, arah pandangan, bahkan cara sosok itu menyesuaikan langkah dengan lampu jalan. Semua ini akan berguna untuk strategi berikutnya. Aku harus tetap di luar jangkauan langsung, tapi harus tahu kemana dia pergi, gumamnya. Ia mengambil beberapa langkah menyamping, mencoba tetap berada di area yang terang, menghindari bayangan gelap. Sosok itu menyesuaikan gerakan, seperti menyadari ada seseorang yang mengamati. Ranti merasa bulu kuduknya merinding, tetapi ia menahan diri, menunggu waktu yang tepat untuk membuat keputusan. Setelah beberapa menit, sosok itu akhirnya bergerak menjauh ke gang lain, menyusuri jalan gelap yang sepi. Ranti merasa lega sebentar, tetapi ketegangan tetap menempel. Ia tahu ini bukan akhir, hanya jeda sejenak. Ranti menundukkan kepala, menenangkan napasnya. Aku harus memberitahu Ahmad, atau minimal mencatat semua ini, tapi jangan sampai ketahuan. Ia menyadari bahwa malam ini lebih dari sekadar ketakutan. Ini adalah pertarungan strategi, kewaspadaan, dan keberanian. Ketika ia kembali ke taksi, tubuhnya masih gemetar, tapi pikiran dan matanya tetap waspada. Ia menatap jalan yang baru saja dilalui, bayangan yang kini hilang dari pandangan, dan menyadari satu hal, malam ini belum selesai. Ada seseorang yang menunggu, mengintai, dan ia harus siap menghadapi langkah berikutnya. Hujan terus turun, menambah suara-suara yang membuat malam semakin menegangkan. Ranti menatap keluar jendela taksi, memikirkan langkah berikutnya, sementara sosok misterius itu mungkin masih berada di kegelapan, menunggu kesempatan untuk mendekat lagi. Perasaan takut bercampur adrenalin memenuhi tubuhnya, mempersiapkan Ranti untuk konfrontasi yang pasti akan datang. Ia menahan napas, menatap lampu jalan yang berkelap-kelip, dan menyadari bahwa malam ini, ketegangan bukan hanya sekadar bayangan, ia nyata, dan ancamannya semakin dekat. Ranti menarik napas dalam saat taksi menepi di sebuah persimpangan sepi. Hujan mulai reda, tapi jalanan tetap licin, basah mengilap di bawah cahaya lampu jalan yang temaram. Ia menatap keluar jendela, merasakan ketegangan yang makin memuncak. Sosok yang selama ini mengikutinya terlihat jelas di sudut jalan. Jaket gelap, langkah cepat, dan pandangan yang menusuk seolah membaca gerakannya. Dengan hati-hati, Ranti membuka pintu taksi. Aku harus berjalan sedikit ke sana, gumamnya lirih, matanya masih menelusuri bayangan itu. Supir menoleh cepat, sorot matanya mencerminkan kekhawatiran. Jangan terlalu jauh, Bu. Tetap di area yang bisa kulihat dari sini, serunya, menepuk setir. Kalau ada apa-apa, aku langsung maju. Ranti mengangguk pelan, menahan tubuhnya agar tidak gemetar. Setiap langkah terasa berat, tapi naluri untuk mengetahui identitas penguntitnya lebih kuat. Ia berjalan perlahan di pinggir trotoar, mata tetap menempel pada sosok yang kini mulai mendekat. Tiba-tiba sosok itu berbelok cepat, menghadang jalannya. Ranti terkejut, hampir kehilangan keseimbangan di jalan licin. "Hei, apa maksudmu?" serunya tegas, mencoba menahan rasa takut. Sosok itu tidak menjawab, hanya melangkah lebih dekat, dengan gerakan yang jelas mengancam. Ranti mundur beberapa langkah, napasnya tersengal. "Aku tidak ingin masalah, tapi hentikan," teriaknya, suaranya nyaris tenggelam oleh suara rintik hujan di atap gedung. Ia merasakan adrenalin mengalir, tangan memegang tas dengan erat, mencari sesuatu untuk mempertahankan diri. Sosok itu mengangkat tangan, seakan hendak menyerang. Detik-detik itu terasa seperti abadi bagi Ranti. Tiba-tiba, suara mesin taksi terdengar lebih keras. Supir menekan pedal gas, mobil meluncur ke arah sosok yang mengancam Ranti. Sosok itu terkejut, mundur, dan tersandung sedikit di jalan basah. Ranti menunduk, detak jantungnya melompat, merasa sedikit aman karena supirnya siap turun tangan. "Lepaskan. Jangan mendekat," seru supir, membuka pintu taksi dan maju perlahan. Sosok itu terhenti, menatap supir dengan mata tajam, seolah menilai kekuatan lawannya. Ranti berdiri di belakang supir,
masih gemetar, tapi sedikit lega melihat perlindungan nyata di depannya. Ia menatap sosok itu, mencoba mengingat setiap gerakan dan wajahnya, memastikan bahwa ia bisa mengenali ancaman itu di kemudian hari. Sosok itu mundur selangkah, lalu mengambil keputusan cepat, berlari ke gang gelap di sisi jalan. Supir menahan napas sebentar, lalu kembali ke taksi. Ranti merasakan ketegangan perlahan mencair, tapi kewaspadaan tetap tinggi. Apakah dia pergi? Ranti bertanya lirih, suaranya masih bergetar. Supir menepuk setir, tetap waspada. Sepertinya begitu. Tapi jangan lengah. Aku akan tetap menemani sampai Anda benar-benar aman. Ranti mengangguk, menenangkan napasnya. Tubuhnya masih gemetar. Tapi ia sadar bahwa malam ini hanya satu pertempuran kecil. Ia telah menghadapi ancaman fisik secara langsung untuk pertama kalinya, dan perasaan takut bercampur lega memenuhi hatinya. Ia menarik tas lebih dekat, menundukkan kepala sesaat untuk menenangkan diri. Aku harus tetap fokus. Ini baru awal, dan aku tidak akan membiarkan rasa takut menguasai, gumamnya dalam hati. Rasa hujan yang masih menetes di rambut dan pakaian menambah kesadaran akan ketegangan situasi. Setiap suara di gang gelap membuatnya menoleh, tetapi sosok itu benar-benar hilang dari pandangan. Ranti mengusap wajahnya, mencoba menenangkan tubuh yang masih bergetar. Supir menyalakan wiper sekali lagi, menatap ke jalanan sepi yang baru saja dilewati. Kita akan segera ke jalan utama yang lebih ramai. Jangan khawatir, Bu. Tidak ada yang akan mendekat sekarang. Ranti melangkah perlahan kembali ke taksi, menutup pintu dengan hati-hati. Ia menatap supir, mencoba tersenyum tipis meski ketegangan masih menempel di seluruh tubuhnya. Terima kasih. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kau tidak ada, katanya pelan. Supir hanya mengangguk, matanya tetap waspada. Hati-hati sampai rumah. Jangan lakukan hal nekat. Ranti menarik napas panjang, merasakan tubuhnya perlahan rileks, tapi pikirannya tetap penuh kewaspadaan. Ia sadar, meski ancaman fisik itu sudah berlalu, malam belum selesai. Sosok misterius itu mungkin masih berada di luar sana, mengintai dari kegelapan. Dengan langkah hati-hati, taksi melaju ke jalan utama yang lebih terang. Ranti menatap jendela, memperhatikan setiap bayangan yang masih terlihat. Rasa lega dan takut bercampur, menandai bahwa ia telah selamat dari konfrontasi pertama, tetapi kewaspadaan tetap menjadi teman yang tak bisa dilepaskan. Perasaan campur aduk itu menetap di hatinya. Lega karena selamat, tapi sadar bahwa malam ini masih menyimpan ancaman lain yang harus ia hadapi. Ia menundukkan kepala, menarik napas panjang, dan menyiapkan diri untuk langkah berikutnya. Sadar bahwa setiap detik tetap harus diperhitungkan dengan hati-hati. Ranti menatap lembaran daftar belanja di meja dapur, tapi pikirannya sama sekali tidak fokus. Hujan semalam masih meninggalkan genangan di jalanan depan rumah, dan bayangan yang mengikutinya terus terngiang di kepala. Setiap detail kecil dari konfrontasi tadi malam berkecamuk di benaknya, dari gerak-gerik sosok di gang hingga tatapan tajam yang seolah mengenali setiap gerakannya. Namun, ada satu hal yang membuat hatinya berdesir lebih kencang. Cindy, adik iparnya, yang selama ini terlihat manis di depan keluarga, tiba-tiba muncul di pikiran Ranti sebagai sosok yang mungkin ada hubungannya dengan penguntit itu. Ia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi, bagaimana bisa Cindy? Gumamnya pelan, suaranya hampir tenggelam di antara suara hujan yang masih menetes di genting. Ranti menarik napas panjang, mencoba menyusun logika. Cindy selalu dekat dengan Ahmad, suaminya, dan ia tahu banyak tentang rutinitas Ranti, jam pulang kantor, jalan yang biasa dilewati, bahkan tempat-tempat favoritnya saat berjalan sendiri. Semuanya terasa terlalu pas. Tidak mungkin kebetulan. Semua ini terjadi begitu saja, pikirnya dalam hati. Saat Ahmad masuk ke ruang tamu dengan wajah lelah namun hangat, Ranti menegakkan tubuhnya. Ahmad, aku curiga, ucapnya lirih, menatap mata suaminya. Ahmad duduk di sampingnya, alisnya mengerut. Curiga apa? Sayang, ceritakan padaku. Ranti menelan ludah, menimbang kata-kata agar terdengar logis, bukan paranoid. Aku rasa, seseorang mengikutiku semalam. Dan, aku tidak bisa menyingkirkan kemungkinan bahwa Cindy tahu atau bahkan terlibat.
Ahmad terdiam sesaat, matanya menatap Ranti dengan campuran kekhawatiran dan rasa ingin tahu. Cindy? Tapi dia adikku. Kenapa kau berpikir begitu? Ranti menggigit bibir bawahnya, mencoba menenangkan jantung yang berdegup cepat. Aku tahu ini terdengar gila, tapi semua detail yang aku perhatikan, jaket gelap, cara orang itu bergerak, bahkan timing ketika aku pulang malam, semuanya pas dengan info yang hanya Cindy yang tahu. Aku merasa ini bukan kebetulan. Ahmad menghela napas panjang, menatap ke jendela sejenak. Kalau benar, kita harus berhati-hati. Jangan menuduh tanpa bukti. Tapi aku mengerti kenapa kau merasa waspada. Kita harus rencana dengan hati-hati. Ranti mengangguk, matanya menatap lurus ke arah suaminya. Aku tidak bisa diam. Aku harus tahu kebenarannya. Aku harus mengumpulkan bukti sebelum mengambil langkah lebih jauh. Mereka berdua duduk dalam diam sejenak, suasana ruang tamu terasa tegang. Ranti menutup mata sebentar, menenangkan pikirannya. Ia tahu emosinya bisa membuatnya mengambil keputusan terlalu cepat, tapi naluri bertahan hidupnya jauh lebih kuat dari rasa ragu. Ranti mulai menyusun strategi di kepalanya. Pertama, ia akan memperhatikan Cindy dengan lebih cermat, pergerakannya, jadwalnya, setiap interaksi yang bisa menimbulkan kecurigaan. Kedua, ia akan memeriksa bukti fisik, pesan singkat, telepon, bahkan kendaraan yang mungkin dipakai. Ketiga, ia akan mencatat semua gerak-gerik dan setiap kejanggalan kecil. Semua harus dicatat dengan rapi, logis, dan rahasia. Ahmad, aku akan mulai dari hal kecil. Jangan bilang siapapun, termasuk Cindy. Jika aku salah, setidaknya aku bisa menenangkan diri. Tapi jika benar, kita harus siap menghadapi kenyataan. Ucapnya, nada suaranya tegas meski penuh ketegangan. Ahmad mengangguk, menepuk tangan Ranti pelan. Baik, sayang. Aku akan mendukungmu, tapi tetap hati-hati. Jangan sampai dia curiga. Ranti menatap keluar jendela, melihat cahaya lampu jalan memantul di genangan air. Pikiran tentang malam sebelumnya dan bayangan yang mengikutinya semakin menguat. Ia merasakan adrenalin bercampur ketakutan, namun kini ada fokus baru, mengungkap siapa yang ada di balik ancaman itu, dan bukti yang cukup untuk membuktikan kebenaran. Dengan hati-hati, Ranti merapikan tasnya, memastikan kamera ponsel dan catatan kecil siap. Ia sudah menentukan rute pengamatan, tempat-tempat yang sering dilewati Cindy, dan momen yang memungkinkan ia mengamati tanpa ketahuan. Setiap langkah direncanakan dengan logika, bukan emosi semata. Di dalam benaknya, Ranti berulang kali mengingat, malam ini bukan sekadar ketakutan yang lewat. Ini tentang keselamatan, kewaspadaan, dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Ia tahu, jika ia lengah, konsekuensinya bisa berbahaya. Aku akan mulai mengumpulkan bukti besok, gumam Ranti pada diri sendiri, menarik napas panjang, menenangkan detak jantungnya yang masih cepat. Ia menatap Ahmad lagi, mata mereka bertemu, dan dalam diam mereka saling memahami. Langkah berikutnya harus hati-hati, logis, dan pasti. Ranti merasakan tekad yang semakin kuat. Malam ini, ketakutan yang ia rasakan bukan hanya menjadi beban, tetapi bahan bakar untuk strategi berikutnya. Ia tahu bahwa menghadapi ancaman nyata memerlukan kewaspadaan penuh, dan langkah awalnya adalah mengumpulkan bukti untuk memastikan siapa yang benar-benar berada di balik semua ini. Ia menundukkan kepala sebentar, merasakan ketegangan yang tetap ada di tubuhnya, tapi juga rasa kontrol yang mulai muncul. Rasa takut tidak menghilang, tapi kini ada tujuan, mengungkap rahasia dan memastikan keselamatan dirinya sendiri, tanpa tergesa-gesa, tanpa emosional, hanya logika dan strategi. Perasaan itu menetap di hatinya saat malam semakin larut. Ketegangan masih ada, namun Ranti kini siap menghadapi tantangan selanjutnya, dengan tekad untuk mengungkap kebenaran, melangkah selangkah demi selangkah, dan menjaga kewaspadaan tanpa membiarkan rasa takut menguasainya. Ranti menahan napas saat menyelinap di belakang tirai jendela ruang tamu, matanya menatap ke arah ruang keluarga yang gelap. Malam itu, lampu di rumah Cindy menyala redup, menandakan ia masih berada di sana. Hatinya berdebar, tapi tekadnya jauh lebih kuat daripada rasa takut yang menekan. Ia tahu malam ini adalah kesempatan pertama untuk menemukan bukti nyata keterlibatan Cindy. Ia menepuk perlahan meja kecil di samping kursi,
memastikan ponsel di tangan tetap siap merekam gerakan sekecil apapun. Fokus, Ranti, jangan panik. Semua harus logis, gumamnya dalam hati. Langkah kaki Cindy terdengar samar di lantai atas, dan Ranti menahan napas. Sosok itu jelas sibuk dengan sesuatu, mungkin menyiapkan sesuatu atau memindahkan bukti. Ranti menunduk lebih rendah, menyesuaikan posisi agar tidak terlihat dari jendela yang menghadap ke halaman belakang. Ia bisa melihat sebagian meja di ruang tamu dari celah tirai. Saat Cindy membuka laci meja, Ranti menahan napas lagi. Di dalam laci terlihat beberapa amplop coklat yang diatur rapi. Ranti mengangkat ponselnya, memotret secara diam-diam. Tangannya gemetar, tapi matanya tetap fokus pada setiap gerakan adik iparnya. Ini dia, ada sesuatu, pikir Ranti. Ia melihat Cindy menulis sesuatu di secari kertas, lalu menaruhnya ke dalam amplop. Gerakannya begitu cepat, tapi Ranti berhasil menangkap beberapa huruf yang terlihat samar, alamat rumahnya sendiri, dan beberapa catatan yang sepertinya tentang jadwalnya. Ranti menelan ludah, jantungnya berdetak lebih cepat. Jadi memang, dia yang menguntitku, gumamnya, meski suara itu hanya terdengar di kepala sendiri. Cindy kemudian memeriksa ponsel, mengetik pesan dengan cepat. Ranti mencondongkan tubuh sedikit, berusaha membaca sebagian layar dari celah tirai. Pesan itu tampak singkat tapi jelas. Ada koordinasi untuk mengikuti Ranti, mencatat gerakan, dan memastikan Ranti berada di lokasi tertentu pada waktu tertentu. Ranti menahan napas, merasakan campuran lega dan cemas. Bukti pertama ini sudah cukup kuat untuk menunjukkan keterlibatan Cindy. Namun rasa takut tetap ada. Cindy masih di sana, dan bisa saja menyadari ada yang mengamati. Ia menekan napas panjang, mencoba menenangkan tangan yang gemetar. Ranti, jangan gegabah. Sekarang kumpulkan. Jangan langsung konfrontasi, bisiknya pada diri sendiri. Ia perlahan memindahkan ponsel ke tempat yang lebih stabil, mengambil beberapa foto tambahan dari catatan yang tampak, memastikan semuanya terdokumentasi. Gerakan Cindy tidak berhenti. Ia mengambil amplop lain dan menuliskan beberapa angka serta nama yang tampaknya terkait dengan jadwal Ranti. Ranti mencatat semuanya di kepala, menyimpan informasi penting untuk nanti. Hatinya berdetak cepat. Tapi setiap detik yang dihabiskan di sini sangat berharga. Tiba-tiba Cindy berdiri dan menoleh ke arah jendela. Ranti menahan napas, menempel lebih dekat ke tirai. Sosok itu tampak menegakkan tubuh, mengedarkan pandangan ke halaman belakang, lalu kembali ke meja. Ranti merasakan adrenalin mengalir kencang. Ia sadar ini adalah momen kritis. Satu gerakan salah bisa membuatnya ketahuan. Dengan hati-hati, Ranti memutuskan untuk mundur perlahan, tetap menunduk, dan kembali ke tempat yang lebih aman. Ia menarik napas panjang, merasakan ketegangan perlahan surut, tapi kewaspadaan tetap tinggi. Bukti pertama sudah ada di tangannya. Foto, catatan, dan pesan singkat yang menunjukkan keterlibatan Cindy. Ia menundukkan kepala sebentar, memikirkan langkah selanjutnya. Ini baru awal. Tapi setidaknya aku sekarang punya alasan logis untuk waspada. Gumamnya dalam hati. Rasa lega bercampur cemas, menandai bahwa misi pertama berhasil, tapi masih ada risiko yang mengintai. Ranti menepuk pelan ponsel di tangannya, memastikan semua file tersimpan dengan aman. Ia menengok ke arah jendela sekali lagi. Rumah Cindy kini tampak gelap kembali. Sosok misterius yang selama ini membuatnya waspada, ternyata bukan sekadar bayangan, ia nyata, dan keterlibatannya kini terbukti. Dengan napas yang mulai stabil, Ranti melangkah mundur, menutup tirai dengan lembut, dan duduk di lantai belakang rumah. Ia menepuk pipinya untuk menenangkan diri, matanya masih menatap ponsel dan catatan kecil yang disimpannya. Rasa lega muncul karena bukti cukup jelas, tapi ketegangan tetap ada. Cindy masih di luar sana, dan ini baru awal. Ranti menutup mata sebentar, merasakan campuran emosi, lega karena berhasil mengamati tanpa ketahuan, cemas karena risiko masih nyata, dan tekad untuk mengungkap semuanya sampai tuntas. Ia tahu, malam ini bukan sekadar bukti pertama, tapi awal dari langkah-langkah selanjutnya untuk memastikan keselamatan dirinya. Perasaan itu menetap di hati Ranti, campuran lega dan kewaspadaan, menandai bahwa investigasi yang ia lakukan sudah mulai menemukan arah. Ia menatap jendela untuk terakhir kalinya malam itu, menyadari satu hal,
Cindy bukan hanya adik iparnya yang manis di permukaan. Di balik itu, ada ancaman nyata yang harus ia hadapi dengan logika, strategi, dan keberanian. Ranti duduk di ruang tamu, menatap ponsel dan catatan kecil yang sudah dikumpulkannya. Napasnya masih agak terengah, tapi tekadnya kuat. Ia menunggu Ahmad pulang, berharap suaminya bisa menenangkan sekaligus membantu merumuskan langkah selanjutnya. Saat Ahmad membuka pintu rumah, wajahnya tampak lelah, namun senyumnya berubah saat melihat Ranti menatap serius. "Ranti, kau terlihat tegang. Apa yang terjadi?" tanyanya, menyandarkan jaketnya di kursi. Ranti menarik napas panjang. "Ahmad, aku harus bilang sesuatu. Ini penting." Ia menatap mata suaminya, memastikan ia siap menerima kebenaran. Aku punya bukti. Bukti bahwa Cindy mungkin mengikutiku dan merencanakan sesuatu terhadapku." Ahmad terdiam sejenak, alisnya mengerut. "Cindy? Kau serius? Tapi, itu adikku, Ranti." Ranti mengangguk, tangannya menutup catatan kecil di pangkuannya. "Aku tahu, aku juga tidak percaya. Tapi aku sudah mengamati, dan semalam aku berhasil melihat gerak-geriknya. Ada amplop, catatan, bahkan pesan singkat yang jelas mengatur pergerakan dan jadwalku. Semua itu hanya bisa diketahui oleh orang yang dekat denganku dan yang tahu rutinitasku." Ahmad duduk di samping Ranti, menatapnya dengan serius. "Kalau benar, kita harus hati-hati. Jangan langsung menuduh. Tapi kita juga tidak bisa menyepelekan ini. Kau berhasil mengumpulkan bukti." Ranti membuka ponsel dan menampilkan foto-foto amplop serta catatan yang sempat direkamnya. "Ini sebagian dari bukti yang aku kumpulkan. Aku yakin Cindy terlibat, tapi aku tidak bisa langsung konfrontasi tanpa rencana. Kita harus strategis, Ahmad." Ahmad mengangguk, wajahnya menegang. "Baik, kita harus memikirkan langkah-langkah logis. Pertama, kita pastikan keamananmu. Kedua, kita kumpulkan lebih banyak bukti agar tidak ada ruang untuk menyangkal. Ketiga, kita rencanakan konfrontasi jika sudah ada bukti cukup kuat." Ranti menekankan dagunya dengan tangan, matanya fokus. "Aku setuju. Aku tidak ingin panik atau bertindak emosional. Tapi aku merasa, ini sudah terlalu dekat. Aku harus melindungi diri." Ahmad menarik napas dalam, menepuk tangan Ranti pelan. "Aku akan tetap di sisimu. Kita akan bekerja sebagai tim. Kau tidak akan menghadapi ini sendirian." Ranti tersenyum tipis, meski rasa takutnya belum hilang. "Aku hanya ingin semua ini jelas. Aku tidak bisa membiarkan rasa takut menguasai. Aku butuh strategi dan bukti. Kalau Cindy memang ada di balik semua ini, aku harus punya rencana yang solid sebelum menghadapi dia." Ahmad mengangguk, menatap catatan dan ponsel Ranti. "Langkah pertama, kita perlu memetakan semua aktivitas Cindy. Kita catat jadwalnya, gerak-gerik yang mencurigakan, dan setiap kontak yang mungkin terkait. Kau sudah mulai, tapi kita perlu sistematis. Kedua, kita buat cadangan bukti. Foto, pesan, semuanya disimpan aman. Ketiga, kita tentukan waktu dan cara menghadapi dia ketika bukti cukup jelas." Ranti menghela napas, merasakan ketegangan perlahan menurun karena ada rencana konkret. "Aku juga berpikir untuk memeriksa kendaraan atau barang yang sering dia gunakan. Bisa jadi ada tanda yang kita lewatkan. Aku ingin setiap langkah logis dan aman." Ahmad menepuk bahunya. "Bagus. Kita juga harus tetap waspada. Jangan memberitahu siapapun selain kita. Jika Cindy merasa curiga, dia bisa menutupi jejak atau mengambil langkah yang lebih berbahaya." Ranti menatap mata Ahmad, matanya penuh tekad. "Aku siap. Aku akan mulai dari pengamatan rutin, mencatat setiap detail, dan menyimpan bukti dengan aman. Aku tidak akan gegabah, tapi aku juga tidak bisa menunggu tanpa melakukan apa-apa." Ahmad tersenyum tipis, tapi serius. "Kita akan jalani ini bersama. Kau mengumpulkan bukti, aku mendukungmu. Setelah cukup bukti, kita putuskan langkah terakhir. Kita harus memastikan kebenaran tanpa mengambil risiko berlebihan." Ranti mengangguk, menutup catatan kecilnya dan menaruh ponsel di meja. "Aku merasa lebih tenang karena ada rencana.
Rasa takut tetap ada. Tapi sekarang ada arah. Aku tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ahmad memegang tangannya. Dan kau tidak sendiri, Ranti. Kita hadapi ini bersama-sama. Segalanya akan lebih mudah kalau kita tetap logis dan waspada. Ranti menarik napas panjang, merasakan ketegangan yang menumpuk selama beberapa hari mulai sedikit berkurang. Bukti awal sudah ada, strategi mulai terbentuk, dan kini ia memiliki arah yang jelas untuk mengungkap kebenaran. Namun perasaan cemas tetap ada, mengingat Cindy masih di luar sana, sosok yang selama ini dianggap dekat, tapi kini menunjukkan sisi yang misterius dan berbahaya. Rasa lega dan cemas bercampur, tapi tekad Ranti semakin kuat. Malam itu, ia dan Ahmad duduk berdampingan, merancang langkah demi langkah dengan hati-hati, menyiapkan diri untuk menghadapi konfrontasi yang akan datang. Rencana konkret sudah terbentuk, pengamatan, pengumpulan bukti, dan akhirnya menghadapi Cindy dengan bukti yang tak terbantahkan. Ranti menundukkan kepala sebentar, menarik napas panjang, dan memutuskan bahwa besok akan menjadi hari pertama pengamatan sistematis yang akan menentukan arah seluruh konflik ini. Ia sadar, malam ini adalah titik awal dari strategi yang akan mengungkap rahasia Cindy, dengan logika, bukti, dan keberanian yang matang. Ranti duduk di meja makan, catatan dan ponsel terbuka di depannya. Di sebelahnya, Ahmad menatap layar laptop, memeriksa jadwal dan informasi yang sudah dikumpulkan dari pengamatan beberapa hari terakhir. Hujan malam sebelumnya meninggalkan udara lembab, tapi rasa tegang di ruang tamu jauh lebih nyata daripada udara dingin. Kita harus memastikan jebakan ini logis, kata Ahmad, menatap Ranti serius. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Cindy licik, dia akan langsung sadar kalau kita gegabah. Ranti mengangguk, tangannya menulis catatan tambahan. Aku sudah memetakan semua gerak-geriknya. Setiap jadwal keluar rumah, setiap momen saat dia bisa mengikuti aku, semuanya tercatat. Kita bisa memprediksi langkahnya. Ahmad mencondongkan tubuh, menunjuk ke layar. Kalau begitu, kita buat skenario. Pertama, aku akan menyiapkan taksi standby seperti kemarin. Jadi kalau dia mencoba mendekat atau mengganggu, kau punya jalan aman. Kedua, kita letakkan bukti palsu, semacam umpan, untuk melihat reaksinya. Ranti menarik napas panjang, merasakan adrenalin meningkat. Umpan harus terlihat alami, tapi cukup menarik agar dia tertarik. Misalnya, aku bisa meninggalkan catatan di rumah yang seolah memberitahu aku akan pulang malam tanpa pengawasan. Kalau dia tertangkap mencoba mengambil atau melihat catatan itu, kita punya bukti. Ahmad mengangguk. Bagus. Tapi kita juga harus merekam semua gerakannya. Kamera tersembunyi atau ponsel bisa dipakai. Tidak ada yang lolos dari bukti digital ini. Ranti menatap Ahmad, matanya berkilat. Aku tidak ingin langsung konfrontasi fisik. Aku ingin strategi yang masuk akal. Kita harus memastikan kalau Cindy mencoba sesuatu. Kita punya rekaman, bukti, dan jalan aman untuk melindungi diriku. Ahmad memeriksa catatan Ranti sekali lagi. Kita juga perlu koordinasi waktu. Aku akan memastikan berada di lokasi dekat rumah atau titik aman saat jebakan dipasang. Kau harus tetap tenang dan terlihat alami, tidak ada tanda-tanda curiga. Ranti menarik napas panjang, merasakan ketegangan yang meningkat. Kau benar. Aku harus tetap tenang, bertindak seolah tidak tahu apa-apa. Tapi dalam hati, aku siap menghadapi langkahnya. Aku tahu Cindy licik, jadi jebakan ini harus presisi. Mereka berdua menyiapkan skema visual di papan tulis, menandai titik lokasi, arah gerak, dan kemungkinan langkah Cindy. Setiap langkah dianalisis dengan cermat. Ranti menambahkan catatan tentang kemungkinan Cindy mencoba mengalihkan perhatian atau mencari tahu keberadaan mereka. Kita juga perlu memastikan komunikasi aman, kata Ahmad. Kita gunakan kode atau panggilan singkat lewat ponsel. Tidak ada yang boleh curiga. Ranti mengangguk, mencatat semuanya. Aku sudah menyiapkan beberapa pesan palsu. Seolah aku masih biasa, tidak mencurigai apa-apa. Kalau dia bereaksi, kita langsung tahu. Suasana di ruang tamu terasa tegang, seperti sebelum perang dimulai. Hanya suara hujan yang menetes di atap yang menemani persiapan mereka. Tapi bagi Ranti, ketegangan itu membuat fokusnya lebih tajam.
Setiap detail lebih terlihat, setiap kemungkinan dianalisis. Ranti, aku ingin kau mengingat satu hal, kata Ahmad, menatap mata Ranti. Ini bukan soal menang-menangan, tapi memastikan keselamatanmu. Jangan sampai ada langkah yang membahayakan diri sendiri. Ranti mengangguk, menahan napas panjang. Aku tahu. Strategi ini harus aman, tapi tetap efektif. Aku siap melangkah hati-hati dan penuh perhitungan. Ahmad tersenyum tipis. Kalau begitu, malam ini kita finalisasi skema. Besok kita eksekusi. Semua bukti dan umpan sudah siap. Kau tetap berada di jalur aman. Aku standby, dan setiap langkah dia akan tercatat. Ranti menatap papan tulis, melihat semua tanda dan garis yang mewakili skema jebakan. Aku merasa tegang, tapi juga percaya diri. Akhirnya, aku punya kendali. Aku tahu langkahnya, dan aku bisa melindungi diri sekaligus menangkap bukti yang lebih kuat. Mereka menata ulang catatan, menandai titik-titik kamera, posisi taksi standby, dan lokasi umpan. Rasa lega bercampur ketegangan. Ini adalah persiapan paling serius sejak Ranti mulai menyadari ancaman Cindy. Ranti menundukkan kepala sebentar, menenangkan napas. Ia menyadari bahwa malam esok akan menjadi ujian nyata. Strategi, kewaspadaan, dan ketenangan diuji sekaligus. Ia merasakan jantung berdebar, tapi tekadnya tetap kuat. Malam ini bukan tentang takut, tapi perencanaan matang untuk menghadapi ancaman yang nyata. Ketika hujan mulai reda, mereka menutup papan tulis, menyiapkan semua alat dan catatan dengan rapi. Persiapan jebakan selesai, tapi ketegangan tetap menempel. Ranti menatap Ahmad, mereka berdua saling memahami. Besok adalah saat menentukan, langkah awal untuk menghadapi Cindy dengan bukti dan strategi yang tak terbantahkan. Rasa lega dan tegang bercampur, menandai bahwa persiapan sudah matang, tetapi risiko tetap nyata. Ranti menegaskan dalam hati, besok, setiap gerak akan diperhitungkan, setiap langkah logis, dan setiap bukti aman. Ia siap menghadapi Cindy, tapi kewaspadaan tetap menjadi teman setia. Ranti menatap jendela ruang tamu, matanya menelusuri halaman depan yang gelap. Semuanya sudah siap, kamera tersembunyi di sudut, taksi standby di ujung jalan, dan catatan umpan yang tertata rapi di meja. Ia tahu malam ini Cindy pasti bergerak. Nafasnya berat, tapi fokusnya tajam. Di luar, suara langkah kaki di trotoar terdengar samar. Ranti menegang, menahan napas. Sesaat kemudian, bayangan jaket gelap muncul di bawah cahaya lampu jalan. Cindy. Matanya menatap ke arah rumah, seolah membaca setiap gerakannya. Ranti beringsut ke sisi meja, mengintip ke layar kamera tersembunyi. Tetap tenang, Ranti. Jangan gerakan diri terlalu mencolok, bisiknya dalam hati. Cindy melangkah pelan, matanya berkeliling, lalu mendekati pintu samping rumah. Ia menurunkan tas kecil, seakan membawa sesuatu untuk menakuti atau menjebak Ranti. Ketegangan meningkat, setiap detik terasa seperti menit. Tiba-tiba ponsel Ranti bergetar, pesan palsu yang sudah disiapkan sebagai umpan. Aku di rumah sendirian. Tunggu sebentar ya. Bunyi pesan itu, sengaja dikirim agar Cindy tertarik. Cindy membaca pesan itu, matanya bersinar. Ia mengangkat tangan dan menepuk laci dengan hati-hati, mencoba melihat apakah ada bukti tersembunyi. Ranti menahan napas, tubuhnya menempel ke lantai. Jangan ketahuan, gumamnya pelan. Langkah Cindy mulai agresif. Ia mencoba membuka pintu belakang, namun Ranti sudah menyiapkan jebakan, alarm kecil yang terhubung ke taksi standby. Begitu pintu digeser sedikit, bunyi klakson keras terdengar. Cindy tersentak, menatap ke arah suara. Apa itu? Teriaknya. Panik. Tapi ia tidak mundur. Matanya menatap ke kamera tersembunyi, seolah ingin memastikan tidak ada yang merekamnya. Ranti menahan napas, menatap layar. Tetap tenang, jangan panik. Semua sesuai rencana, bisiknya dalam hati, sementara jantungnya berdetak kencang. Ia siap bergerak cepat jika Cindy mencoba mendekat ke dalam rumah. Cindy kemudian mencoba mengangkat salah satu kursi di halaman, seolah hendak menghancurkan kamera. Ranti menunggu, memastikan setiap gerakan terekam. Sekarang atau tidak sama sekali, pikirnya. Ia menarik napas panjang,
bersiap menghadapi risiko jika Cindy benar-benar berani. Tak lama, Cindy mencoba mengintip ke jendela ruang tamu. Ranti menahan napas, hampir menahan detak jantungnya. Kamera tersembunyi merekam jelas wajah Cindy yang penuh ketegangan dan kemarahan. Ranti bisa melihat pola gerakan Cindy. Ia mencoba mengidentifikasi posisi aman Ranti dan kemungkinan titik lemah dalam jebakan. Tiba-tiba, langkah cepat terdengar dari jalan masuk. Supir taksi yang standby segera meluncur ke arah Cindy, menepuk kap mobil. "Berhenti. Jangan bergerak," serunya. Cindy tersentak, mundur beberapa langkah. Ranti menahan napas lega sebentar, tapi sadar ini belum berakhir. Cindy tidak menyerah begitu saja. Ia menoleh ke arah rumah, lalu berlari ke arah pagar belakang, mencoba jalan lain untuk mendekati Ranti. Ranti segera menyiapkan langkah kedua. Ia menyalakan lampu sorot kecil, mengarahkan ke gerakan Cindy untuk mengejutkan dan menahan langkahnya. Sambil itu, Ranti menghubungi Ahmad dengan kode. "Sekarang." Ahmad menyalakan lampu mobil dan bergerak cepat ke arah lain yang mungkin dilalui Cindy. Koordinasi sempurna, tapi ketegangan tetap tinggi. Setiap gerakan Cindy terpantau, tapi ia tetap licik, mencoba mencari celah. Cindy akhirnya berhenti sejenak di sudut gelap, menatap kedua arah. Ia menyadari bahwa rencananya gagal total. Semua umpan, kamera, dan taksi standby membuat setiap langkahnya terpantau. Panik mulai terlihat jelas di wajahnya, tapi ia tetap berusaha tenang. Ranti menarik napas panjang, tubuhnya gemetar, tapi matanya tetap fokus. Dia gagal, tapi tidak boleh lengah. Dia masih berbahaya, gumamnya. Suasana malam itu begitu tegang. Kemenangan sementara dirasakan, tapi risiko masih menggantung di udara. Cindy akhirnya mundur, kembali ke jalan utama. Rencana awalnya hancur. Ranti merasakan adrenalin menurun sedikit, tapi kewaspadaan tetap tinggi. Ia tahu ini baru percobaan pertama Cindy, dan ia harus siap menghadapi langkah berikutnya. Ranti menatap supir taksi yang menenangkan situasi. "Terima kasih. Kau tepat waktu," katanya lirih. Supir hanya mengangguk, tetap waspada. Rasa lega dan cemas bercampur di dada Ranti. Bukti sudah terekam dengan jelas. Umpan berhasil, dan Cindy gagal menjebaknya. Namun ketegangan malam itu menegaskan satu hal. Pertarungan ini belum selesai, dan setiap langkah harus diperhitungkan dengan hati-hati. Ranti menundukkan kepala sebentar, menarik napas dalam, dan mempersiapkan diri untuk langkah selanjutnya. Malam itu, ia selamat dari jebakan Cindy, tapi kewaspadaan tetap menjadi teman yang tidak boleh dilepas. Ranti melangkah perlahan memasuki kafe yang ramai, matanya menelusuri setiap sudut. Tempat itu dipilih sengaja, ramai, terang, dengan banyak orang di sekitar. Ia duduk di meja dekat jendela, sambil memeriksa ponsel. Kamera mini yang tersembunyi di tasnya siap merekam setiap gerakan Cindy. Beberapa menit kemudian, pintu kafe terbuka, dan Cindy masuk. Matanya langsung menelusuri ruangan, seperti mencari sesuatu atau seseorang. Ranti menahan napas sebentar, menyesuaikan postur agar terlihat santai, tapi matanya terus mengikuti langkah Cindy. "Dia datang," gumam Ranti dalam hati. Hatinya berdebar, tapi fokusnya tetap tajam. Cindy berjalan lambat, menatap orang-orang seakan mencari ancaman. Matanya akhirnya tertuju pada Ranti, dan ia berhenti sejenak, mencoba menilai situasi. Wajahnya tampak tenang, tapi ada kilatan ketegangan di matanya yang sulit disembunyikan. Ranti menegakkan tubuh, tersenyum tipis. "Hai, Cindy," sapanya ramah, seolah tidak ada kecurigaan. Cindy menatap Ranti dengan tatapan yang sulit dibaca. "Hai," jawabnya singkat. Ada jeda, lalu Cindy duduk di meja yang berseberangan dengan Ranti, menjaga jarak yang cukup untuk tetap waspada. Ranti menegakkan postur, menatap mata Cindy. "Kau sibuk akhir-akhir ini?" tanyanya. Nada santai tapi penuh makna tersembunyi. Cindy mengangkat alis, tersenyum tipis. "Biasa, pekerjaan, keluarga." "Kenapa menanyakan itu?" Ia mencoba terdengar biasa, tapi gerakan tangannya yang menggenggam gelas menunjukkan sedikit ketegangan. Ranti mencondongkan tubuh sedikit, menatap mata Cindy. "Hanya ingin tahu."
Aku juga kadang merasa orang dekat bisa tiba-tiba terlalu penasaran dengan urusanku. Kata-katanya terdengar ringan, tapi ada makna tersembunyi yang pasti ditangkap oleh Cindy. Cindy tersentak kecil, lalu tersenyum tipis, mencoba menenangkan diri. Haha, ya, memang kadang begitu. Ia menoleh sejenak keluar jendela, seperti memikirkan sesuatu. Ranti menahan napas sebentar. Ia tahu ini momen penting untuk mengamati reaksi Cindy. Kamera di tas merekam setiap gerakan, setiap ekspresi, dan setiap bahasa tubuh. Ia mencatat dalam hati. Cindy mulai gelisah, matanya sering menatap keluar kafe, seolah mencari jalan keluar atau memastikan tidak ada yang memperhatikan. Aku dengar kau sering jalan malam akhir-akhir ini, Ranti melanjutkan, tetap tenang. Semoga aman-aman saja, ya. Kata-kata itu terdengar biasa, tapi Cindy menangkap nada waspada yang terselip di baliknya. Cindy menelan ludah, matanya menatap Ranti lebih tajam. Ya, aman, jawabnya singkat, napasnya sedikit lebih cepat. Ada nada defensif yang muncul tanpa ia sadari. Ranti mengangguk pelan, tetap tersenyum tipis. Bagus, aku hanya ingin semuanya tetap aman. Tidak ada yang terluka, kan? Ucapnya dengan nada yang menenangkan tapi mengandung tekanan psikologis. Cindy menunduk sebentar, menggenggam gelas lebih erat. Tangannya gemetar sedikit, tanda ketegangan yang mulai terlihat. Ya, tentu saja. Aku tidak ingin masalah. Suaranya terdengar ragu, sedikit berbeda dari biasanya. Ranti menatap mata Cindy lebih lama. Ia bisa merasakan perubahan energi. Cindy mulai terdesak. Pola bahasa tubuhnya tidak lagi sekuat sebelumnya. Aku senang mendengarnya, ucap Ranti, tetap tersenyum. Kau tahu, kadang hal-hal kecil bisa terlihat lebih jelas kalau kita perhatikan. Cindy menoleh cepat ke arah Ranti, menatap penuh pertanyaan, tapi kata-kata tidak keluar. Ada ketegangan yang menumpuk, seolah ia menyadari ada sesuatu yang sedang diuji. Ranti mencondongkan tubuh sedikit ke depan, suara lembut tapi jelas. Aku hanya ingin semuanya jelas, tanpa rahasia, tanpa kebohongan. Aku yakin kau mengerti maksudku. Cindy menelan ludah, wajahnya sedikit pucat. Ia tahu bahwa Ranti sudah menyadari banyak hal, dan setiap langkahnya sekarang berada di bawah pengamatan. Ia mulai gelisah, matanya bergerak-gerak mencari kemungkinan keluar atau alasan untuk menjaga jarak. Ranti tetap tenang, tetapi matanya penuh perhitungan. Setiap kata dan gerakan Cindy terekam, setiap reaksi dianalisis. Ia tahu Cindy mulai terdesak, ketegangan semakin meningkat, dan ini adalah kesempatan untuk mendapatkan bukti lebih jelas tanpa harus konfrontasi langsung. Beberapa menit berlalu dalam diam yang tegang, hanya suara percakapan ringan dan gesekan gelas terdengar. Cindy meneguk minumannya, wajahnya tetap tegang, mata sesekali menatap Ranti. Ia sadar bahwa Ranti lebih pintar dari yang ia perkirakan, dan jebakan psikologis yang dipasang Ranti bekerja dengan sempurna. Ranti menatap keluar jendela, menenangkan napasnya, dan tersenyum tipis dalam hati. Cindy mulai terdesak. Reaksi, ekspresi, dan bahasa tubuhnya menunjukkan kegelisahan. Bukti observasi malam ini semakin kuat, dan Ranti tahu langkah berikutnya bisa lebih berani. Dengan rasa lega bercampur ketegangan, Ranti tetap duduk tenang, menatap Cindy, menunggu waktu yang tepat untuk melangkah ke tahap berikutnya. Malam itu, pertemuan di tempat umum menjadi titik balik. Cindy mulai terlihat terbuka dan terdesak, sementara Ranti semakin yakin dengan strategi dan langkahnya. Ranti menatap layar ponsel, memeriksa rekaman kamera dan foto-foto yang selama ini dikumpulkannya. Semua sudah lengkap, pesan, catatan, dan gerak-gerik Cindy terekam jelas. Tidak ada lagi ruang bagi kebohongan atau penyangkalan. Hatinya berdebar, tapi fokusnya tetap tajam. Malam ini, jebakan yang mereka persiapkan akan dieksekusi. Ahmad berdiri di sampingnya, menatap peta skema yang mereka buat. Semua posisi sudah siap. Kamera, taksi, dan jalur pengamatan. Kau tetap di jalur aman. Aku akan menunggu di titik strategis, ucapnya. Ranti menarik napas panjang, mengangguk. Aku siap. Semua bukti ada di tanganku. Ini saatnya menghadapi Cindy. Di luar, Cindy melangkah ke arah rumah Ranti dengan ekspresi tenang tapi matanya selalu waspada.
Ia tidak menyadari bahwa setiap gerakan sudah terekam, setiap langkah terprediksi. Ranti duduk di ruang tamu, menatap pintu dengan napas tertahan. Begitu Cindy mencoba membuka pintu samping, alarm mini yang mereka pasang berbunyi. Bunyi klakson dan lampu sorot langsung menyala. Cindy tersentak, mundur selangkah, tapi masih mencoba menenangkan diri. Ranti tetap tenang, matanya menatap dari jendela. Sekarang, bisiknya pada Ahmad. Ahmad muncul dari arah lain, berjalan cepat tapi tidak mencolok. Cindy melihat sosoknya dan langsung panik, menyadari jebakan yang sudah menantinya. Ia mencoba melarikan diri ke gang sempit di samping rumah, tapi kamera dan taksi standby merekam setiap gerakan. Ranti menahan napas, tangannya gemetar sedikit, tapi matanya tetap fokus. Ia tahu langkah berikutnya harus presisi. Semua bukti ada. Jangan lengah, gumamnya dalam hati. Cindy berhenti sejenak, menatap ke arah Ranti dan Ahmad. Wajahnya berubah, ketegangan mulai menguasai, kebohongan tidak bisa disembunyikan lagi. Ia menyadari bahwa jebakan ini terlalu rapat, dan ruang geraknya hampir tidak ada. Ranti mencondongkan tubuh ke depan, menatap tajam. Cindy, hentikan semua ini. Semua yang kau lakukan sudah terekam. Tidak ada jalan keluar. Suaranya tenang, tapi penuh tekanan psikologis. Cindy menelan ludah, wajahnya pucat. Aku hanya, maksudku, katanya tergagap, mencoba mencari alasan, tapi kata-kata tidak keluar. Kebohongannya runtuh, dan ketegangan kini terlihat jelas di setiap gerakannya. Ahmad mendekat, tetap menjaga jarak aman. Semua bukti ada. Jangan buat ini lebih buruk. Serahkan diri dan kita bisa bicara secara dewasa. Cindy mundur selangkah, matanya berkeliling, mencari jalan keluar. Tapi jebakan psikologis dan fisik yang dipasang Ranti dan Ahmad membuatnya terpojok. Tangan Cindy gemetar, napasnya cepat. Ia mulai kehilangan kontrol, kebingungan antara melarikan diri atau menyerah. Ranti menahan napas, tetap tenang. Ia tahu momen ini penting. Aku sudah menunggu terlalu lama. Ini bukan soal dendam, tapi keselamatan. Kau harus bertanggung jawab, ucapnya, suaranya lembut tapi jelas. Cindy menunduk, wajahnya campur cemas dan marah. Ia mencoba menyusun kata-kata, tapi logikanya kalah oleh tekanan situasi. Semua yang direncanakannya runtuh dalam sekejap. Ranti menatapnya tajam, tubuhnya tegang tapi terkendali. Setiap gerakan Cindy terekam di kamera, dan bukti sudah cukup untuk melanjutkan ke langkah hukum. Ia tahu bahwa Cindy mulai terdesak, dan satu kesalahan lagi bisa memastikan Cindy tidak bisa lepas. Ahmad mengangkat tangan, menahan Cindy agar tidak melarikan diri. Serahkan diri, Cindy. Jangan buat situasi lebih buruk. Semua yang kau lakukan sudah ada rekamannya. Cindy menggigit bibir, napasnya tersengal, dan akhirnya berhenti melawan. Ia sadar bahwa ia terjerat, fisik maupun psikologis. Matanya berkaca-kaca, ketegangan dan rasa takut bercampur menjadi satu. Ranti tetap waspada, menahan diri agar tidak terlalu dekat. Ia tahu ini bukan akhir dari konflik, tapi titik di mana Cindy mulai kehilangan kontrol. Semua bukti yang dikumpulkan, strategi yang disiapkan, dan keberanian mereka berhasil menempatkan Cindy di posisi terpojok. Rasa lega muncul di dada Ranti, tapi kewaspadaan tetap tinggi. Malam itu, Cindy terjerat, tidak bisa mengelak, tidak bisa mengancam, dan tidak lagi memiliki kontrol. Ranti menatapnya dengan mata penuh tekad, siap untuk memastikan semua langkah berikutnya diambil dengan aman dan logis. Perasaan campur aduk mengisi ruang tamu, lega karena Cindy terpojok, tegang karena risiko masih ada, dan fokus karena langkah hukum harus segera dijalankan. Ranti menarik napas panjang, menenangkan detak jantung, dan menyadari bahwa malam itu adalah kemenangan strategis, tapi kewaspadaan tetap menjadi teman yang tak bisa dilepas. Ranti menatap pintu ruang tamu, napasnya teratur, tapi hatinya tetap waspada. Ia tahu Cindy masih memiliki kemampuan untuk mencoba mengelabui, meski jebakan sebelumnya membuatnya terpojok. Semua persiapan sudah matang, kamera tersembunyi, bukti digital tersimpan aman, dan Ahmad siap turun tangan kapanpun diperlukan. Pintu rumah terbuka perlahan. Cindy masuk dengan langkah ringan, wajahnya tampak tenang,
tapi matanya mengawasi setiap sudut ruangan. Ia mencoba menampilkan sikap biasa, tapi Ranti tahu, itu hanyalah topeng. "Hai, aku cuma ingin bicara," ujar Cindy, nada suaranya terdengar santai, tapi matanya tetap waspada. Ranti mencondongkan tubuh, tetap tersenyum tipis. "Tentu, tapi kali ini, aku ingin semuanya jelas. Tidak ada kebohongan." Suaranya tenang, tapi ada tekanan psikologis yang nyata. Cindy melangkah mendekat, mencoba mendekati meja. Aku tidak bermaksud apa-apa," katanya, mencoba memanipulasi situasi. Ia sengaja menyingkirkan beberapa bukti kecil yang terlihat jelas di meja, berharap Ranti tidak memperhatikan. Ranti menatap tajam, matanya mengikuti setiap gerakan Cindy. "Semua gerakanmu sudah terekam. Aku tahu setiap langkahmu sejak awal." Nada suara Ranti lembut tapi tegas, membuat Cindy berhenti sejenak. Ahmad berdiri di samping Ranti, tetap waspada. "Jangan mencoba mengelabui. Semua yang kau lakukan sudah ada bukti." Suaranya jelas, memberikan tekanan tambahan. Cindy tersenyum tipis, mencoba menenangkan diri. Aku hanya ingin menjelaskan." Ia bergerak lebih dekat, tapi Ranti tetap menahan jarak aman. Kamera tersembunyi merekam dengan jelas. Setiap gerakan Cindy terekam secara detail. Ranti menarik napas panjang, matanya menatap langsung ke mata Cindy. "Cukup. Semua bukti sudah cukup. Aku sudah tahu siapa yang mencoba menguntit dan merencanakan bahaya untukku. Tidak ada lagi jalan untuk membantah." Cindy menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Ketegangan mulai terlihat jelas di wajahnya. Ia mencoba tetap tenang, tapi tubuhnya menegang, langkahnya tak lagi selincah sebelumnya. Kau tidak akan melaporkanku, kan?" gumamnya, nada suaranya mulai ragu. Ranti tetap fokus, menatap mata Cindy dengan tajam. "Ini bukan soal dendam. Ini soal keselamatan dan tanggung jawab. Kau harus menghadapi konsekuensi. Semua yang kau lakukan sudah tercatat. Tidak ada lagi manipulasi yang berhasil." Cindy mundur selangkah, wajahnya pucat. Ia menyadari bahwa setiap langkahnya gagal. Setiap manipulasi tidak lagi bisa menipu. Bukti fisik, bukti digital, dan tekanan psikologis membuatnya kalah total. Ahmad melangkah lebih dekat, menegaskan situasi. "Serahkan diri sekarang, Cindy. Semua bukti cukup untuk pihak berwajib. Tidak ada jalan lain." Cindy menggigit bibir, tubuhnya gemetar. Ia menunduk, kehilangan kendali. Panik mulai muncul, napasnya cepat dan tidak teratur. Ia tahu Ranti dan Ahmad sudah menyiapkan segalanya, dan jebakan terakhir ini menutup semua kemungkinan untuk kabur atau mengelabui. Ranti tetap waspada, matanya tidak lepas dari Cindy. Ia tahu Cindy mulai kalah secara psikologis. Setiap gerakan dan ekspresinya menunjukkan ketakutan, rasa bersalah, dan frustrasi. Ia sudah kehilangan kontrol, dan Ranti tetap tenang, memegang kendali penuh situasi. Ranti melangkah pelan ke arah Cindy, suara lembut tapi tegas. "Sekarang kau mengerti, kan? Tidak ada jalan untuk menipu atau mengancam. Semua bukti ada, semua gerakanmu terekam. Tidak ada yang bisa kau lakukan." Cindy menunduk lebih dalam, tubuhnya lemas. Ia tidak mampu menjawab lagi. Panik dan frustasi menguasai dirinya, membuatnya kalah total secara psikologis. Ranti menarik napas panjang, menenangkan diri. Kewaspadaan tetap ada, tapi ia merasakan rasa aman yang kuat. Semua rencana, strategi, dan bukti yang dikumpulkan berhasil membuat Cindy tidak bisa bergerak. Malam itu, Ranti merasa aman sementara, karena ancaman sudah terkunci dan musuhnya mulai kalah. Ahmad menepuk bahu Ranti pelan. "Kau melakukan semuanya dengan benar. Sekarang, kita pastikan semuanya tercatat dengan rapi sebelum langkah selanjutnya." Ranti mengangguk, matanya menatap Cindy yang mulai kehilangan kendali. Ia tetap waspada, tetapi lega karena konfrontasi terakhir ini menunjukkan bahwa Cindy tidak lagi bisa mengancam atau mengelabui. Malam itu berakhir dengan ketegangan yang surut, tapi rasa aman perlahan masuk ke hati Ranti. Ia tahu, ancaman belum sepenuhnya hilang, tapi kekuatan strategi, bukti, dan kewaspadaan membuatnya menang untuk saat ini. Ranti duduk di ruang tamu bersama Ahmad,
menatap Cindy yang kini duduk di kursi depan mereka. Wajahnya pucat dan tubuhnya masih gemetar. Semua bukti sudah dihadirkan. Kamera, pesan, catatan, dan rekaman langkah-langkahnya. Namun kali ini, Ranti ingin mendengar sendiri pengakuan Cindy, memahami motif di balik semua ancaman dan penguntitan. Cindy menunduk, napasnya tersengal. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, gumamnya lirih. Ranti menghela napas, matanya tajam tapi tetap tenang. Mulai saja dari yang sebenarnya. Semua sudah jelas, Cindy. Tidak ada gunanya menutupi lagi. Aku hanya ingin mengerti, kenapa semua ini terjadi. Cindy menatap ke lantai, kemudian menoleh ke Ranti. Aku iri pada hidupmu, Ranti. Semua yang kau miliki, kedekatan dengan Ahmad, rasa aman, perhatian dari keluarga. Aku merasa itu semua pantas untukku. Aku tidak pernah bisa mendapatkannya, dan aku ingin membuatmu merasakan ketakutan yang aku rasakan. Ahmad menegakkan tubuh, wajahnya tegang tapi tetap menenangkan. Cindy, kau adikku. Aku tidak pernah ingin kau melakukan hal-hal ini. Kenapa sampai harus merugikan Ranti? Cindy menunduk lebih dalam, matanya berkaca-kaca. Aku merasa tersisih, selalu dibandingkan, selalu diabaikan. Aku pikir kalau aku bisa menguasai situasi, membuat Ranti takut, aku bisa merasakan kontrol dan dihargai. Aku salah. Aku tidak tahu bagaimana berhenti. Ranti menatapnya dengan campuran emosi, kaget, sedih, tapi tetap fokus. Jadi semua itu tentang iri dan rasa tersisih? Bukan tentang membalas dendam pada Ahmad. Cindy menggeleng. Bukan pada Ahmad. Aku tidak ingin kau merasa aman seperti aku dulu selalu merasa tak diperhatikan. Aku ingin kau merasakan kekacauan yang aku rasakan dalam hidupku. Suaranya lirih, penuh penyesalan tapi juga ketegangan. Ahmad menarik napas panjang, menatap Ranti sebentar sebelum kembali menatap Cindy. Cindy, ini bukan cara menyelesaikan rasa iri. Kau membuat dirimu terjerat dan merugikan orang lain. Sekarang kau harus menghadapi konsekuensi. Ranti duduk tegak, menatap Cindy dengan mata penuh ketegasan. Aku tidak menaruh dendam, Cindy. Tapi aku tidak bisa membiarkan semua ini berlalu begitu saja. Aku ingin kau jujur, dan kau sudah mulai mengaku. Sekarang, langkah berikutnya adalah biarkan hukum yang menentukannya. Cindy menunduk, tubuhnya lemas, suara hampir berbisik. Aku tahu, aku salah. Aku tidak bisa membenarkan apa yang kulakukan. Aku takut menghadapi semua ini. Ranti mencondongkan tubuh, menatap tajam tapi tetap tenang. Takut wajar, Cindy. Tapi ini saat kau belajar bertanggung jawab. Aku merasa lega karena akhirnya kau mengaku, dan aku bisa memahami motifmu. Tapi jangan salah sangka, proses hukum tetap berjalan, dan aku harus melindungi diri. Ahmad menepuk bahu Cindy pelan, nada suaranya lembut tapi tegas. Kau akan mendapatkan bantuan hukum, tapi kau juga harus menghadapi konsekuensi. Semua ini bisa menjadi titik balik untuk belajar, bukan mengulangi kesalahan. Cindy mengangguk perlahan, matanya berkaca-kaca. Aku mengerti. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku merasa lega karena akhirnya aku jujur. Tapi aku juga takut dengan apa yang akan terjadi. Ranti menatapnya sejenak, kemudian memalingkan pandangan ke jendela. Malam itu terasa lebih tenang dibandingkan ketegangan beberapa hari terakhir. Tapi rasa waspada tetap ada. Proses hukum belum selesai, dan meski Cindy sudah mengaku, langkah berikutnya akan menentukan keamanan Ranti secara permanen. Ranti menarik napas panjang, merasa lega karena semua misteri mulai terungkap. Ia kini memahami motif Cindy, iri dan rasa tersisih yang memicu tindakan ekstrim. Namun ketegangan tetap ada, karena proses hukum dan konsekuensi nyata dari perbuatan Cindy belum final. Rasa lega ini wajar, Ranti, kata Ahmad di sebelahnya, menepuk tangannya. Tapi tetap waspada. Semua bukti sudah cukup, tapi kita harus pastikan proses hukum berjalan dengan benar agar tidak ada ancaman lagi. Ranti mengangguk, menatap Cindy sekali lagi. Ia merasa aman untuk saat ini, tapi ketegangan halus tetap menyelimuti malam itu. Semua mulai jelas,
semua misteri terungkap, tapi kewaspadaan tetap menjadi teman yang harus dijaga. Cindy menunduk, menahan tangis, menyadari kesalahan dan konsekuensi dari tindakannya. Ranti merasa lega karena akhirnya kebenaran terbuka, tapi ia tahu proses masih panjang, dan kewaspadaan tetap menjadi bagian dari hidupnya malam itu. Rasa lega bercampur tegang itu menutup malam dengan campuran perasaan. Puas karena rahasia terungkap, namun waspada karena perjalanan hukum dan keamanan diri belum selesai. Pagi itu, udara terasa segar tapi tegang di halaman rumah Ranti. Mobil polisi berhenti di depan pagar, sirene tidak menyala, hanya kehadiran mereka yang cukup memberi kesan serius. Ranti berdiri di dekat jendela, matanya menatap sosok Cindy yang kini duduk di kursi polisi, wajahnya pucat dan tubuhnya kaku. Ahmad berdiri di samping Ranti, tangannya menepuk punggung adiknya pelan, menenangkan diri sendiri juga. Semua sudah sesuai rencana, Ranti. Dia akan menghadapi konsekuensi sekarang, katanya. Cindy menatap Ranti sejenak, ekspresinya campur cemas dan menyesal. Ia tahu bahwa semua bukti, rekaman, pesan, catatan, sudah cukup kuat. Tidak ada lagi jalan untuk mengelak. Polisi mulai mendekat, memeriksa dokumen bukti, dan menjelaskan prosedur penangkapan singkat tanpa perlu detil hukum berlebihan. Ranti menarik napas panjang, merasakan ketegangan di dadanya perlahan surut. Ia tahu, ini adalah momen terakhir dari ancaman yang menghantui hidupnya selama beberapa minggu terakhir. Ahmad tetap di sampingnya, matanya waspada tapi tenang. Cindy berdiri perlahan, digiring menuju mobil polisi. Tatapannya sesekali menoleh ke Ranti, seolah ingin meminta pengertian atau ampun, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia tahu kesalahan sudah terlalu jelas, dan langkah ini adalah konsekuensi yang harus diterima. Ranti menatapnya dengan campuran perasaan, lega karena ancaman berakhir, tapi juga sedikit sedih melihat adik iparnya berada dalam posisi seperti ini. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri. Akhirnya semua selesai, gumamnya pelan, suaranya penuh lega. Ahmad menepuk bahu Ranti sekali lagi. Kau sudah melakukan semuanya dengan benar. Bukti jelas, strategi tepat. Dan sekarang dia resmi menghadapi konsekuensi. Kita bisa bernapas lega. Sambil mobil polisi mulai bergerak menjauh, Ranti menutup jendela sejenak, merasakan ketenangan perlahan kembali. Ia tahu Cindy akan diproses sesuai hukum, dan ancaman langsung terhadapnya sudah tidak ada lagi. Di dalam rumah, suasana tenang mulai menyelimuti. Ranti duduk di sofa, memejamkan mata sejenak, membiarkan diri merasakan lega yang lama tertahan. Ahmad duduk di sampingnya, tetap waspada tapi kini lebih santai. Rasa aman ini terasa aneh, tapi menyenangkan. Ucap Ranti akhirnya, tersenyum tipis. Aku bisa menata hidup lagi tanpa rasa takut setiap malam. Ahmad tersenyum, menepuk tangannya pelan. Itulah yang harus kau rasakan, Ranti. Semua sudah berakhir dengan cara yang tepat. Sekarang tinggal kita menata kembali keseharian. Ranti menatap jendela, mengamati matahari pagi yang mulai menyinari halaman. Udara terasa hangat, dan rasa lega bercampur ketenangan memenuhi hatinya. Semua strategi, persiapan, dan kewaspadaan akhirnya membuahkan hasil. Cindy resmi dipenjara, ancaman hilang, dan hidupnya bisa mulai kembali normal. Ia menatap ke arah Ahmad, mata mereka bertemu dalam diam penuh pengertian. Tidak perlu kata-kata panjang, mereka tahu, malam-malam penuh ketegangan dan ancaman akhirnya berakhir. Rasa lega kini benar-benar terasa. Hati Ranti perlahan kembali tenang, napasnya teratur, dan pikirannya bisa fokus pada hal-hal yang lebih ringan. Ketenangan malam dan pagi itu menandai titik balik. Keamanan dan kontrol atas hidupnya kembali berada di tangannya. Ranti tersenyum tipis, menarik napas dalam, dan menegaskan dalam hati bahwa ancaman telah berakhir, sementara kewaspadaan tetap ada sebagai pelajaran. Untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu, ia bisa merasakan malam tanpa ketakutan, dan rasa aman perlahan kembali mengisi ruang hatinya. Ranti duduk di sofa ruang tamu, jendela terbuka, menyambut udara pagi yang sejuk. Suasana rumah terasa tenang, jauh dari ketegangan yang menyelimuti beberapa minggu terakhir. Di sampingnya, Ahmad menatap secangkir kopi, matanya menyiratkan kelegaan yang sama. Mereka berdua menikmati momen damai yang sederhana. Sesuatu yang dulu terasa biasa, kini terasa begitu berharga.
Ranti menatap keluar jendela, membiarkan pikirannya melayang. Ahmad, aku baru sadar. Selama ini aku sering menganggap sepele rasa aman. Selalu merasa itu sesuatu yang pasti, tapi nyatanya, semuanya bisa berubah dalam sekejap. Ucapnya pelan, suaranya hampir seperti berbicara pada diri sendiri. Ahmad mengangguk, menatapnya penuh pengertian. Iya, Ranti. Tapi itu juga yang membuat kita lebih menghargai ketenangan sekarang. Setelah semua yang terjadi, kita tahu betapa berharganya rasa aman dan kepercayaan. Ranti tersenyum tipis, tangannya meremas secangkir kopi. Aku juga belajar banyak tentang orang-orang di sekitar. Kepercayaan itu penting, tapi kita juga harus bisa membedakan siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya pura-pura. Aku rasa, kejadian ini mengajarkanku untuk lebih waspada, tapi bukan menjadi paranoid. Ahmad menatapnya dengan lembut. Dan kau juga belajar bahwa menghadapi masalah dengan kepala dingin jauh lebih efektif daripada panik. Kita bisa menilai situasi, mengumpulkan bukti, dan mengambil langkah tepat tanpa membahayakan diri sendiri. Ranti mengangguk, membiarkan diri tersenyum. Aku merasa lega. Lega karena aku masih punya keluarga yang bisa dipercaya, dan kita bisa menghadapi ancaman bersama. Rasanya berat tapi sekaligus menguatkan. Aku jadi lebih menghargai hubungan ini. Ahmad menepuk bahunya pelan. Betul. Kadang, ancaman atau masalah besar itu datang untuk mengingatkan kita tentang hal-hal yang paling penting. Keluarga, kepercayaan, dan rasa aman. Kita belajar bersyukur atas hal-hal sederhana yang sering terlewat. Ranti menarik napas panjang, menatap dinding rumah yang kini terasa hangat dan aman. Ia menyadari betapa kecilnya kekhawatiran sehari-hari dibandingkan dengan ancaman nyata yang pernah hadir. Dan bagaimana rasa lega muncul ketika segala sesuatu tertata kembali dengan jelas dan logis. Aku rasa, aku juga lebih menghargai keberanian diri sendiri, ujar Ranti, menatap Ahmad. Berani menghadapi ketakutan, berani mengambil langkah logis, dan berani menjaga diri tanpa mengorbankan prinsip. Semua itu membuat aku merasa lebih kuat. Ahmad tersenyum tipis. Kau memang kuat, Ranti. Tapi jangan lupa, kekuatan itu juga datang dari orang-orang yang ada di sekelilingmu. Kita saling menjaga, saling percaya, dan itulah yang membuat semuanya bisa selesai dengan baik. Ranti mengangguk, perasaan hangat menyelimuti hatinya. Ia merasa aman, meski masih ada ketegangan tipis terkait proses hukum Cindy. Namun, ketegangan itu tidak lagi menakutkan. Ia tahu semuanya berada di jalur yang benar. Mungkin pesan moralnya sederhana, kata Ranti, suaranya tenang. Hidup itu tidak selalu bisa kita prediksi. Orang-orang bisa mengejutkan kita, baik dan buruk. Tapi selama kita bersikap logis, waspada, dan menghargai hubungan yang benar-benar penting, kita bisa melalui apapun dengan aman. Ahmad mengangguk, menatap Ranti dengan penuh pengertian. Betul. Dan kadang, ancaman terbesar mengajarkan kita untuk lebih menghargai hal-hal kecil. Keluarga yang peduli, teman yang setia, dan rasa aman yang kita bangun sendiri. Ranti menarik napas panjang, menatap sinar matahari yang masuk melalui jendela. Ia merasa damai. Semua ketegangan yang selama ini membebani hatinya perlahan menghilang, digantikan rasa lega dan syukur. Semua pelajaran yang didapat dari pengalaman itu kini terasa jelas. Kepercayaan, kewaspadaan, dan keberanian adalah kunci menjaga hidup tetap aman dan bermakna. Ranti menoleh ke Ahmad, senyumnya tulus. Terima kasih, Ahmad. Tanpa kau di sisiku, aku tidak tahu bagaimana menghadapi semua ini. Aku merasa aman sekarang. Tidak sempurna, tapi cukup untuk bisa bernapas lega. Ahmad tersenyum kembali, menepuk bahunya pelan. Itulah tujuan kita, Ranti. Menghadapi masalah, menjaga diri, dan menemukan ketenangan kembali. Sekarang kita bisa mulai menata hidup dengan damai. Ranti menutup mata sebentar, membiarkan diri merasakan ketenangan yang sudah lama dirindukan. Suasana rumah yang hangat, suara burung di pagi hari, dan cahaya matahari yang menembus jendela menjadi simbol sederhana dari keamanan dan kedamaian yang mulai kembali. Dalam hati, Ranti menyadari satu hal, hidup memang tidak selalu mudah. Ancaman bisa datang tiba-tiba, tapi selama kita menjaga diri dengan logika, keberanian, dan orang-orang yang bisa dipercaya,
kita selalu bisa menemukan jalan untuk merasa aman. Rasa damai itu mengisi ruang hati Ranti, menutup babak panjang ketegangan dan ancaman dengan hangat. Ia menatap keluar jendela lagi, tersenyum tipis, dan membiarkan diri menikmati momen yang sederhana tapi berarti. Rasa aman, keberanian, dan keluarga yang selalu ada di sisi. Pesan moral tersampaikan, kewaspadaan, kepercayaan, dan keberanian adalah pondasi kehidupan yang membuat seseorang tetap tegar, bahkan ketika menghadapi ancaman yang paling tak terduga. Dan untuk Ranti, malam itu menandai akhir dari ketegangan panjang, membuka lembaran baru dengan damai dan keyakinan bahwa hidup bisa kembali normal, tenang, aman, dan penuh pengharapan. Dalam hidup, ancaman atau masalah bisa muncul kapan saja. Tapi ingatlah, kewaspadaan, keberanian, dan logika adalah senjata terkuat yang bisa menjaga diri kita. Percayalah pada orang-orang yang benar-benar peduli, tetap tenang dalam menghadapi tekanan, dan jangan ragu mengambil langkah yang tepat untuk melindungi diri dan orang yang kita sayangi. Keamanan dan ketenangan bukan hanya soal keberuntungan, tapi hasil dari keputusan bijak dan persiapan matang. Ranti tersenyum hangat, matanya lembut. Semoga kisah ini memberi inspirasi untuk selalu waspada, berhati-hati, dan menjaga diri. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini, dan semoga setiap langkah Anda selalu aman dan penuh keberanian. Salam hangat, Ranti. Tentu. Berikut hoax pembuka 1 kalimat 3 baris untuk cerita ini. Jangan turun di sini, percayalah padaku, kata supir taksi dengan panik. 5 menit kemudian, aku menyaksikan sesuatu yang hampir merenggut nyawaku. Dan ternyata, seseorang yang selama ini mengikutiku adalah orang yang paling tak kusangka.